A few moments later. Baik, pada pembahasan pertama ada pengertian filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah cabang filsafat yang menerapkan prinsip-prinsip dan metode filsafat untuk memahami, menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan. Dengan kata lain, filsafat pendidikan adalah upaya untuk memahami dan merumuskan dasar pemikiran mendalam tentang pendidikan. Filsafat pendidikan juga bertujuan untuk memahami tujuan, nilai, proses, dan prinsip-prinsip pendidikan. Selanjutnya, sejarah pemikiran filsafat pendidikan. Sejarah pemikiran filsafat pendidikan adalah perjalanan panjang yang melibatkan berbagai pemikiran dan tokoh dari berbagai zaman dan budaya, antara lain 1. Zaman Yunani kuno. Socrates 470-399 sebelum Masehi. Socrates dikenal dengan metode dialektika, yaitu metode tanya jawab untuk menggali pengetahuan. Ia menekankan pentingnya pengembangan karakter moral dan pemikiran kritis. Selanjutnya ada Plato 427-347 sebelum Masehi. Plato mengembangkan teori idealisme yang menekankan pentingnya ide-ide abadi dan universal. Ia percaya bahwa pendidikan harus bertujuan untuk mengembangkan akal budi dan pencapaian kebaikan. Aristoteles 384-322 sebelum Masehi. Aristoteles mengembangkan teori realisme yang menekankan pentingnya pengamatan dan pengalaman. Ia percaya bahwa pendidikan harus bertujuan untuk mengembangkan potensi individu dan mempersiapkan mereka untuk kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, ada abad pertengahan. Pada abad pertengahan, pemikiran filsafat pendidikan dipengaruhi oleh agama Kristen. Tokoh-tokoh seperti St. Augustinus dan Thomas Aquinas menggabungkan pemikiran filsafat Yunani dengan ajaran Kristen. Pendidikan pada masa ini lebih berfokus pada pendidikan agama. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang 1. Zaman Renaissance dan Reformasi. Nah, dijelaskan di sini bahwa zaman Renaissance dan Reformasi membawa perubahan besar dalam pemikiran filsafat pendidikan. Pada abad 14 hingga 17, pada masa itu telah terjadi perubahan besar dalam bidang seni, ilmu pengetahuan, dan agama. Sehingga pada zaman tersebut telah banyak muncul minat perkembangan seni, terutama dalam bidang lukisan, patung, dan arsitektur, serta perkembangan ilmu pengetahuan. Kedua, zaman modern. Pada abad 18 hingga 20 terjadi perubahan besar pada zaman itu. Salah satu contohnya adalah perubahan besar yang terjadi dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial, serta munculnya perkembangan industri, ilmu pengetahuan, dan teknologi, terutama dalam bidang fisika, kimia, dan biologi. Terakhir, atau yang ketiga, zaman kontemporer. Zaman yang dimana pemikiran filsafat terus berkembang dan beradaptasi. Zaman kontemporer adalah periode waktu yang berlangsung dari abad 20 hingga sekarang. Pada masa itu terjadi perubahan besar dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Pada zaman itu juga banyak terjadi perkembangan terutama dalam bidang bioteknologi, nanoteknologi, dan energi terbarukan. Dalam keseluruhannya, ketiga zaman tersebut memiliki peran penting dalam membentuk sejarah dan perkembangan manusia. 3. Landasan-landasan filsafat pendidikan. Landasan filsafat pendidikan adalah kerangka konseptual yang menjadi dasar bagi praktik pendidikan. Landasan ini memberikan arah, tujuan, dan nilai-nilai yang mendasari berbagai aspek pendidikan. Nah, berikut beberapa landasan utama dalam
filsafat pendidikan beserta penjelasannya. Yang pertama adalah landasan ontologis. Ontologis adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat, keberadaan, atau realitas. Dalam konteks pendidikan, ontologis berkaitan dengan manusia, dunia, dan hubungan antara keduanya. Misalnya, jika kita percaya bahwa pada dasarnya manusia memiliki potensi yang baik, maka pendidikan akan berfokus pada pengembangan potensi tersebut. Kedua, landasan epistemologis. Epistemologis adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat pengetahuan, sumber pengetahuan, dan validitas pengetahuan. Dalam konteks pendidikan, epistemologis mempengaruhi bagaimana cara kita merancang kurikulum, memilih metode pengajaran, dan menilai hasil belajar. Misalnya, jika kita percaya bahwa pengetahuan diperoleh dari pengalaman, maka pembelajaran akan berbasis pada kegiatan praktik. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah landasan aksiologis. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari nilai-nilai, baik nilai moral, estetika, maupun nilai lainnya. Dalam pendidikan, pandangan aksiologis mempengaruhi bagaimana kita menanamkan nilai-nilai pada peserta didik, mengembangkan karakter, dan membentuk warga negara yang bertanggung jawab. Selanjutnya yang keempat adalah landasan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara juga berfungsi sebagai landasan filosofis pendidikan di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan harus menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, selanjutnya ada aliran filsafat. Yang pertama ada idealisme. Idealisme adalah aliran filsafat yang berpandangan bahwa realitas utama adalah ide dan gagasan, bukan materi fisik. Yang kedua ada realisme. Realisme adalah aliran filsafat yang berpandangan bahwa dunia nyata ada dan dapat diketahui, terlepas dari pikiran atau kesadaran manusia memahaminya. Yang ketiga ada pragmatisme. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang berpandangan bahwa kebenaran tidak bersifat absolut atau tepat, tetapi relatif dan dinamis. Yang keempat ada eksistensialisme, yaitu aliran filsafat yang menekankan pada keberadaan manusia sebagai individu yang bebas dan bertanggung jawab. Oke, kita masuk pada aliran pendidikan. Yang pertama itu aliran pendidikan esensialisme. Aliran ini yang berfokus pada pengajaran pengetahuan dan keterampilan yang dianggap penting atau esensial untuk semua siswa. Yang kedua itu progresivisme. Progresivisme adalah aliran yang berfokus pada pembelajaran yang berpusat pada siswa dan pengalaman mereka. Yang ketiga itu ada perennialisme. Perennialisme adalah sebuah filosofi pendidikan yang menekankan pada ide-ide dan nilai-nilai yang dianggap relevan sepanjang waktu. Yang keempat itu ada rekonstruksionisme. Ini aliran adalah sebuah filosofi pendidikan yang menekankan pada peran pendidikan dalam membawa perubahan sosial dan membangun kembali masyarakat. Yang kelima itu ada behaviorisme. Behaviorisme adalah sebuah pendekatan dalam pendidikan yang menekankan pada perilaku yang dapat diamati dan diukur. Yang terakhir itu ada konstruktivisme. Adalah aliran yang menekankan bahwa siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan.